Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai aplikasi Musrenbang DKI Jakarta, di mana musyawarah rencana pembangunan yang lebih sering kita dengar sebagai istilah Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional atau rencana pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, maka diperlukan konsep pembangunan yang terarah, terstruktur, dan implementatif. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah sebagai suatu wilayah, maka pembangunan pada tingkat daerah harus mengacu pada pembangunan di tingkat nasional, sehingga dapat berkesinambungan dan memberikan hasil pembangunan yang tepat sasaran. Secara umum, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sehingga untuk dapat menghasilkan perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang efektif, efisien, dan transparan, diperlukan sebuah proses perencanaan pembangunan yang baik dengan melibatkan perangkat daerah dan serta pemangku kepentingan lainnya. Menyadari pentingnya sebuah data dan informasi dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada skala kawasan, maka agar dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, skala kawasan sekiranya perlu didukung dengan teknologi informasi. Teknologi informasi berbasis spasial yang dapat memberikan gambaran rencana pembangunan dan hasil pelaksanaannya pada suatu kawasan tertentu. Untuk itu, kami, Provinsi DKI Jakarta, telah mengembangkan sistem perencanaan spasial. Aplikasi dimaksud dapat menampilkan data perencanaan pembangunan dalam bentuk spasial. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah sebuah device, baik itu laptop ataupun PC desktop yang sudah terinstall Google Chrome. Setelah melakukan instalasi Google Chrome, rekan-rekan semua dapat membuka browser tersebut. Kemudian akan tampil sebuah tampilan browser Google Chrome, di mana kita dapat menginputkan domain aplikasi Musrenbang DKI Jakarta dengan mengklik field yang terdapat pada Google Chrome. Kemudian rekan-rekan semua dapat mengetikkan alamat domainnya musrenbang.jakarta.go.id. Setelah tampil seperti yang terlihat di layar laptop atau PC desktop rekan-rekan semua, akan tampil sebuah aplikasi Musrenbang DKI Jakarta yang di pojok kiri atas terdapat menu dan di pojok kanan atas terdapat menu untuk melakukan login. Kita coba bahas satu persatu dari items atau fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Musrenbang DKI Jakarta. Pada menu untuk user publik atau user yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki akun, mereka dapat
menjelajahi berbagai fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Musrenbang DKI Jakarta. Di antaranya terdapat fitur beranda, fitur panduan, di dalamnya terdapat FAQ atau pertanyaan-pertanyaan umum yang telah memiliki jawaban-jawaban di dalamnya. Pada menu lainnya terdapat juga video tutorial di mana rekan-rekan semua dapat melihat video-video yang telah kami sediakan, sehingga rekan-rekan semua dapat mempelajari berulang-ulang dengan cara memutar video-video yang terdapat pada katalog yang telah tersedia. Dapat juga rekan-rekan semua melihat template usulan yang tahun ini telah diupdate atau diperbaharui dari usulan kegiatan, definisi operasional, syarat dan ketentuan, harga satuan, ataupun satuannya. Rekan-rekan semua diharapkan untuk mempelajari setiap template atau usulan kegiatan yang telah kami perbaharui untuk tahun 2022 ini, sehingga rekan-rekan semua dapat menentukan isu-isu yang sesuai dengan wilayah rekan-rekan semua. Kemudian, rekan-rekan juga dapat melihat berita seputar Musrenbang dari berbagai wilayah, di antaranya wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, maupun Kepulauan Seribu. Rekan-rekan semua dapat melihat berita-berita terbaru dari setiap wilayah dengan cara mengklik tombol See Details. Akan muncul detail dari setiap berita yang tersedia pada modul berita. Selanjutnya, rekan-rekan juga dapat melihat terkait dengan info bank yang di dalamnya terdapat Asmas tahun 2020 dan tahun 2021. Rekan-rekan juga dapat mengirim usulan secara langsung melalui kirim usulan dan pilih submenu usulan langsung, atau memilih rembuk RW untuk dapat melihat progres dari setiap usulan yang telah masuk ke dalam sistem Musrenbang. Bisa dilihat atau dipantau melalui menu progres, pilih data tabular, kemudian pilih salah satu kategorisasi usulan yang ingin dicari. Bisa dalam bentuk usulan rembuk RW ataupun usulan langsung. Rekan-rekan semua dapat juga melihat file-file terkait dengan tata cara pedoman Musrenbang yang telah kami unggah ke dalam modul download. Tidak hanya itu, terdapat juga regulasi-regulasi atau peraturan gubernur terkait tata cara penggunaan aplikasi Musrenbang. Dan pada menu arsip terdapat juga aplikasi-aplikasi Musrenbang yang terdahulu, di antaranya terdapat aplikasi Musrenbang tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, kemudian tahun 2021. Kami telah menyiapkan akun-akun bagi RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan. Jika rekan-rekan semua telah mendapatkan akun-akun tersebut, rekan-rekan dapat menggunakannya dengan mengklik fitur login di pojok kanan atas,
Kemudian rekan-rekan semua dapat menginput akun-akun tersebut pada kolom username dan password. Sebagai contoh, saya akan mencoba melakukan login. Untuk level RW, saya akan memasukkan username, kemudian saya akan menginput password. Setelah itu, saya akan mengklik button login. Setelah berhasil menginput username dan password, pertama kalinya RW akan mendapatkan verifikasi biodata bagi RW, di mana verifikasi ini dapat diperbaharui dari nama ketua RW, jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah RT, alamat kantor RW, nomor RW, dan juga data diri operator seperti nama, username, nomor telepon, email, dan juga password yang baru. Sebagai contoh, saya akan memasukkan email. Ini hanya email contoh. Kemudian saya akan memasukkan password baru sebagai tingkat keamanan pertama dari password sebelumnya. Saya akan coba merubah password yang lama dengan password yang baru. Setelah saya menginput password yang baru, saya akan mengklik tombol verifikasi. Setelah berhasil melakukan login dan memperbaharui biodata RW, RW akan dibawa ke dalam sebuah halaman. Berikut adalah halaman untuk RW. Di antaranya terdapat beberapa komponen-komponen yang saya akan coba jelaskan satu persatu. Komponen pertama terdapat kolom prioritas pembangunan, kemudian juga kolom kedua terdapat video tutorial, di mana di dalam video tutorial tersebut terdapat panduan aplikasi musrembang di Jakarta level RW, permintaan perubahan prioritas pembangunan, kemudian juga terdapat dashboard-dashboard yang menghitung atau mengkalkulasi inputan usulan yang telah dilakukan. Hal yang pertama kali wajib dilakukan pada level RW adalah menentukan prioritas pembangunan dengan cara mengklik tombol klik di sini, sehingga akan tampil fitur untuk memilih prioritas pembangunan ke-1, kemudian dilanjutkan dengan memilih prioritas pembangunan kedua, dan yang terakhir memilih prioritas pembangunan ketiga. Sebelum mengklik tombol simpan, sebaiknya RW-RW dapat melihat kembali pilihan-pilihan prioritas pembangunan pada kolom di sebelah kanan yang kita coba tampilkan. Terdapat prioritas pembangunan, kemudian juga template usulan, di mana RW terlebih dahulu meyakinkan bahwa pilihan prioritas pembangunan yang telah dipilih atau telah ditentukan adalah prioritas pembangunan yang benar.
Setelah dirasa pemilihan prioritas pembangunan telah mencakup isu-isu yang terdapat pada wilayah RW tersebut, dapat dilanjutkan dengan mengklik tombol simpan. Setelah dilakukan penyimpanan terhadap prioritas pembangunan, hal yang kedua yang wajib RW lakukan adalah mengenerate user untuk RT dengan cara mengklik generate user RT. Sebelumnya kita lihat ditampilkan di dalam aplikasi jumlah RT tahun ini yang diinput oleh RW dan jumlah RT tahun lalu yang diinput oleh lurah. Setelah dirasa sudah benar dari sisi jumlah RT, maka RW dapat melakukan generate user terhadap RT di bawahnya dengan mengklik tombol generate user RT. Akan tampil sebuah notifikasi bahwa password default untuk RT adalah sebagai berikut. Jika sudah, klik OK. Sistem telah berhasil melakukan generate terhadap RT-RT yang telah terdaftar. RW dapat membagikan akun-akun untuk RT-RT dengan melihat username yang terdapat pada kolom sebelah kanan. Terdapat list username bagi RT-RT. Ini dapat RW bagikan terhadap RT-RT terkait. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan proses pembuatan usulan pada level RW. Bisa diklik pada menu kiri atas sebelum melakukan pembuatan usulan baru. Sebaiknya para RW melihat daftar usulan RT yang telah diajukan. Dengan mengklik daftar usulan RT, akan muncul list atau data-data usulan yang telah diinput pada level RT. Para RW dapat memilih salah satu usulan yang terdapat pada usulan RT dan melihat secara detail usulan tersebut dengan mengklik salah satu usulan pada kolom permasalahan. Akan terlihat detail dari usulan yang telah RT ajukan. Pada usulan RT yang tampil, terdapat tombol ajukan usulan, sehingga para RW dapat mengajukan usulan RT ini ke dalam usulan RW. Klik ajukan usulan, kemudian baca notifikasinya. Apakah Anda yakin untuk mengajukan usulan ini ke usulan RW? Jika sudah yakin, klik tombol OK. Kemudian, pada baris yang paling atas, usulan RT ini telah menjadi usulan RW.
Atau dengan kata lain, usulan RT telah dimasukkan ke dalam usulan RW. Para RW dapat mengklik detail usulan pada kolom permasalahan, kemudian ubah usulan, kemudian para RW dapat menentukan usulan tersebut dengan skala prioritas yang tersedia pada sistem emusrenbang. RW dapat melihat prioritas mana yang ingin diberikan pada usulan ini. Sebagai contoh, pilih prioritas, kemudian klik tombol simpan. Terdapat notifikasi bahwa usulan ini telah berhasil dipetakan prioritasnya. Klik menu, kemudian pilih daftar usulan lengkap. Usulan yang baru dipetakan prioritasnya oleh RW sudah masuk ke dalam daftar usulan RW. Kita lihat kembali pada daftar usulan RT. Jika usulan RT telah diajukan oleh RW terkait, pada list atau daftar usulan RT akan diberikan penanda berupa background warna hijau yang menandakan bahwa usulan RT tersebut telah diajukan oleh RW. Para RW diharapkan untuk membaca terlebih dahulu setiap usulan-usulan RT yang telah masuk sebelum melakukan pembuatan kirim usulan baru. Jika dirasa perlu menambahkan usulan baru, RW dapat memilih menu kirim usulan baru. Akan muncul form kirim usulan. Di antaranya, para RW wajib mengisikan kolom-kolom yang telah disediakan. Pada kolom permasalahan, kemudian pilih prioritas pembangunan yang telah ditentukan di awal, kemudian tentukan lokasi RT. Pada usulan, RW dapat menentukan lebih dari satu lokasi RT. Pilih usulan kegiatan dengan cara mengklik salah satu icon. Akan muncul narasi. Di antaranya adalah usulan yang dipilih berupa peningkatan pencahayaan kota pada jalan lokal dan lingkungan atau MHT atau orang dengan definisi operasional, harga satuan sesuai dengan e-budgeting, dan seterusnya. Kemudian terdapat syarat dan ketentuan dengan poin-poin. 1. Lokasi jelas dan merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seterusnya. Di bawahnya terdapat juga kolom-kolom seperti volume yang wajib diinput oleh para RW dengan seksama sehingga menginput hasil volume dengan jumlah yang sesuai, tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Setelah itu, para RW juga harus mengisi seperti kelengkapan dokumen administrasi, sebagai contoh upload foto,
cari lokasi, dititikkan kepada lokasi usulan. Tidak lupa juga menginput alamat pada lokasi yang jelas. Lalu selanjutnya memverifikasi poin-poin yang tersedia pada form usulan baru. Setelah selesai, terakhir adalah menentukan skala prioritas pada usulan tersebut. Setelah semuanya terisi, cek kembali setiap kolom-kolom. Jika sudah dirasa cukup sesuai, RW dapat melakukan simpan data dengan mengklik tombol simpan. Jika sudah melakukan klik tombol simpan, usulan tersebut otomatis akan masuk ke dalam menu daftar usulan lengkap. Untuk kategorisasi kirim usulan dalam bentuk usulan kegiatan atau prioritas pembangunan ketenagakerjaan, disarankan untuk para RW melengkapi data-data kandidat peserta melalui menu kandidat peserta, kemudian bisa menambahkan kandidat peserta dengan mengklik tambah peserta, kemudian masukkan NIK dan nomor KK. Setelah dimasukkan, klik tombol cek Dukcapil. Jika sistem membaca NIK dan KK telah diinput dengan benar, akan terdapat langkah selanjutnya, yaitu menginput biodata diri. Setelah daftar kandidat peserta telah diinput, para RW dapat melakukan pembuatan kirim usulan untuk prioritas pembangunan ketenagakerjaan. Ada tampilan menu yang terdapat pada RW-RW. Terdapat juga menu lampiran seperti berita acara rembuk RW. Para RW diwajibkan untuk melengkapi kolom-kolom yang telah tersedia dengan benar, seperti berita acara pada hari dan tanggal, jam, bertempat di, pimpinan musyawarah, notulensi, LMK RW, ketua RW, dan mengetahui lurah. Setelah diinput, dokumen berita acara ini dapat disimpan sebagai PDF, yang kemudian bisa digunakan atau di-print. Tidak hanya berita acara, unduhan lampiran dalam bentuk daftar usulan kegiatan rembuk RW, sistem secara otomatis buatkan daftar-daftar usulan lampiran berita acara rembuk RW. Di antaranya terdapat info lampiran berita acara, RW, total usulan, perkiraan anggaran, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, kemudian daftar usulan, LMK RW, ketua RW, lalu kepala lurah. Jika sudah dirasa cukup sesuai, klik tombol simpan sebagai PDF, yang nantinya dokumen PDF itu dapat di-print. Pada menu RW terdapat juga menu galeri atau bukti pelaksanaan, kemudian lihat usulan, daftar usulan langsung, template usulan, agenda musrenbang, kirim info dan saran, dan yang terakhir adalah unduhan.
Bagi para RW yang memiliki kendala teknis, dapat melaporkan kendala-kendala tersebut pada menu kirim info dan saran. Input nama, email, nomor telepon, subjeknya dapat dipilih, ditentukan, kemudian deskripsi singkat. Jika tersedia lampiran dalam bentuk screenshot, dapat juga dilampirkan melalui kolom lampiran. Setelah semua terisi dengan baik, kirim dengan cara klik tombol kirim. Para RW juga dapat melakukan perubahan, ubah profil, jika dirasa pada kesempatan perubahan biodata diri pada step verifikasi itu kurang sesuai, dapat diklik menu pojok kanan atas, kemudian pilih ubah profil. RW dapat melakukan pembaharuan datanya lagi melalui fitur ini. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan perubahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam level RT. Masukkan username dan password level RT, lalu klik tombol login. Pada tampilan level RT tersedia komponen-komponen seperti prioritas pembangunan yang telah dipilih oleh RW. Terdapat 3 poin di sini sebagai contoh. Sebelah kanan terdapat komponen video tutorial, panduan aplikasi Musrenbang DKI Jakarta, lalu terdapat juga video terkait dengan ubah profil RT. Setelah login berhasil dilakukan, hal yang pertama kali wajib dilakukan oleh para RT adalah merubah password dengan mengklik menu pojok kanan atas, pilih ubah profil, perbaiki biodata RT, kemudian masukkan password yang baru. Setelah memasukkan password yang baru, tekan tombol simpan perubahan. Pada menu level RW, terdapat daftar usulan RT, diklik menu pojok kiri atas, lalu pilih daftar usulan RT. Di sini, para RT dapat melihat daftar-daftar usulan mereka yang tahun lalu belum diakomodir. Jadi bisa dilihat usulan-usulan yang belum diakomodir secara otomatis sudah terdaftar kembali pada Musrenbang 2022. Para RT dapat melakukan perubahan pada detail usulan tahun sebelumnya dengan mengklik salah satu usulan pada kolom permasalahan, kemudian pilih tombol ubah usulan. Para RT dapat merubah permasalahan, volume, foto, titik, dan juga lokasi, dokumen administrasi lainnya, dan hal-hal yang perlu diverifikasi ulang. Setelah semuanya dirasa cukup sesuai, tekan tombol simpan. Akan terdapat notifikasi bahwa usulan ini berhasil diperbaharui. Klik menu, kemudian daftar usulan RT, terlihat
ada beberapa usulan yang ditandai dengan background warna hijau dengan arti usulan RT tersebut telah diajukan oleh RW terkait. Jadi keterangannya dapat dilihat, jika terdapat background warna hijau, itu berarti usulan tersebut telah diajukan oleh RW. Sehingga usulan yang telah diajukan oleh RW tidak dapat diubah kembali oleh RT. RT juga dapat menambahkan usulan baru jika dirasa daftar usulan yang telah tersedia belum cukup. Para RW bisa dapat menambahkan usulan baru dengan klik menu kirim usulan baru. Pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini tidak ada lagi tab usulan musrenbang tahun sebelumnya. Jadi hanya tersedia form kirim usulan. Para RT dapat langsung menginput di kolom-kolom yang telah tersedia seperti kolom permasalahan, pilih prioritas pembangunan. Lokasi RT secara otomatis akan disetting oleh sistem berdasarkan login dari masing-masing RT. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih ikon pada usulan kegiatan. Terdapat narasi seperti usulan yang dipilih, peningkatan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan orang dengan definisi operasional, perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan dan sebagainya, dengan syarat ketentuan seperti poin-poin 1, lokasi di semua RW kecuali sebagaimana diatur di dalam Pergub nomor 90 dan seterusnya. Terdapat juga kolom volume di mana para RT diwajibkan untuk menginput dengan jumlah yang sesuai, tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Tidak hanya itu, para RT juga diwajibkan untuk menginput lampiran atau dokumen administrasi berupa upload foto, titik lokasi, kemudian alamat lokasi dengan jelas. Selanjutnya, melakukan verifikasi terhadap beberapa pertanyaan yang tersedia. Setelah semua terisi dengan baik, para RT dapat mengklik tombol simpan. Bagi usulan yang telah tersimpan, para RT dapat melihat pada menu daftar usulan RT. Terdapat juga shortcut untuk kirim usulan di menu daftar usulan RT. Untuk kategorisasi atau prioritas pembangunan yang bersifat pelatihan atau ketenagakerjaan, para RT dapat menentukan terlebih dahulu kandidat peserta yang akan diajukan nantinya dengan mengklik menu kandidat peserta, kemudian mengklik tombol tambah peserta. Masukkan NIK dan nomor KK yang sesuai, kemudian klik tombol cek Dukcapil. Jika NIK dan KK telah sesuai, akan ada pengisian biodata diri pada form selanjutnya. Pada menu RT, terdapat juga galeri bukti pelaksanaan, lihat usulan, daftar usulan langsung, template usulan, agenda musrenbang, kirim info dan saran, dan yang terakhir adalah unduhan.
Para RT dapat mengirimkan informasi atau saran dengan menggunakan modul kirim info dan saran dengan mengisi pada kolom-kolom yang tersedia seperti nama, email, nomor telepon, subjek, deskripsi singkat. Jika tersedia lampiran dalam bentuk screenshot, dapat juga dilampirkan. Setelah semua terisi dengan benar, klik tombol kirim.